Jadi untuk kasus seperti ini ada dua cara. Yang pertama adalah apabila n atau m ganjil, ya, n atau m ganjil, jadi pilih salah satu, keluarkan sinus x atau kosinus x, dan kita menggunakan identitas ini. Kosinus kuadrat x plus kosinus kuadrat x plus 1. Nah, dan kemudian cara yang kedua, apabila m dan n genap, ya, m dan n genap, tuliskan sinus pangkat mx dan kosinus pangkat nx menjadi suku-suku dalam kosinus. Artinya kita menggunakan rumus identitas yang kedua, yaitu kosinus 2x sama dengan 2 kosinus kuadrat x min 1, atau sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Nah, jadi sebagai contoh, integral sinus pangkat 3x kosinus pangkat 2x dx. Baik, di sini yang sinusnya itu adalah ganjil, kemudian yang kosinusnya adalah genap. Jadi kita lihat kalau misalkan ganjil, ya, atau n atau m ganjil, maka kita harus menggunakan rumus identitas, ya, identitas. Nah, yang ganjil adalah ini, berarti yang ini kita harus gunakan rumus identitas, artinya kita harus reduksi pangkatnya, ya, menjadi seperti ini. Yang sinus pangkat 3x menjadi sinus pangkat 2x dikalikan sinus x. Nah, sinus pangkat 2x kita gunakan rumus ini. Ini akan sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat x, ya. Baik. Nah, jadi ini akan sama dengan integral kalikan yang ini, ya, yang ini yang sinus kuadrat x. Ini akan sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat x. Nah, sisanya ini kosinus kuadrat x dan sin x dx. Nah, sin x ini kita ganti ke dalam bentuk derivatifnya, dirubah, masukkan ke dalam d. Jadinya menjadi minus kosinus x, ya. Jadi minus kosinus x, minusnya kita keluarkan, jadi masuk ke sini, sisa adalah kosinus x. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk integral barunya minus integral 1 dikurangi kosinus kuadrat x kalikan kosinus kuadrat x d kosinus x. Nah, jadi kita sudah bisa melihat fungsi untuk integral atau variabel untuk integralnya itu adalah kosinus x, dan di sini juga semuanya sudah kosinus x, artinya sudah seragam, dan ini mempermudah untuk kita lakukan integral. Nah, baik, seperti biasa kita lakukan substitusi, ya. Ini kalikan ke sini, maaf, distribusi kita perkaliannya ini kali ini, ya. Kemudian d kosinus x-nya juga dikalikan dengan sini dengan 1. Lalu ini juga d kosinus x-nya dikalikan dengan ini, ya. Dan seterusnya gitu, ya, distributif. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya minus integral kosinus kuadrat x dikurangi kosinus pangkat x d kosinus x. Nah, dari sini kita lakukan substitusi. Umpama, ya, misal u sama dengan kosinus x gitu, ya. Maka dari bentuk integral ini akan sama dengan ini, ya. Jadi akan sama dengan integral min integral u-nya kan kosinus x, ya, menjadi u kuadrat x, maaf, u kuadrat dikurangi u pangkat 4, kemudian du. Nah, sudah bentuknya seperti ini, kita integralkan sederhana saja. Ini hasilnya menjadi sepertiga u pangkat 3, yang ini 1/5 u pangkat 5 gitu, ya. Hasilnya jadi seperti ini, ya. 1/5 kosinus pangkat 5. Nah, kenapa menjadi kosinus lagi? Karena kita lakukan substitusi balik, kosinusnya kita masukkan lagi ke sini, ya, dan seterusnya. Baik, nah, contoh yang kedua,
Ini tadi contoh yang pertama, ini contoh kedua. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Integral sinus kuadrat X kosinus kuadrat X. Ya. Nah, kalau dua-duanya itu adalah genap, ya, kita lakukan langkah yang kedua. Ya. Tuliskan sinus pangkat mx dan kosinus pangkat nx menjadi suku-suku kosinus. Ya. Semuanya menjadi suku-suku kosinus. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Sinus kuadrat X ini akan sama dengan ini. 1 dikurangi kosinus 2x per 2. Kosinus kuadrat X ini akan sama dengan ini. 1 ditambah kosinus 2x per 2. Dari sini ya, kita gunakan ini. Oke. Nah, kalau seperti ini hasilnya adalah biasa. Ini 2 kali 2 sama dengan 4. Ini kita keluarkan menjadi 1/4 integral, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan seterusnya ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Integral 1 dikurangi kosinus kuadrat 2x dx. Ya. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan bentuk integralnya. Ini akan sama dengan 1/4 integral 1 dikurangi kosinus kuadrat 2x. Ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk kosinus lagi, ya, menjadi bentuk seperti ini. Nah, cuman bedanya kalau ini kan sudah 2x, berarti dikalikan dengan 2 jadi 4x. Ya, jadi kosinus ini bentuknya ini. Kalau kosinus kuadrat X nilainya adalah 1 plus kosinus 2X per 2. Kalau kosinus kuadrat 2X, maka ini bukan 2, tapi dikalikan dengan 2, jadi 4. Ya, jadi 4. Jadi hasilnya adalah ini. 1 ditambah kosinus 4X per 2 dx. Nah, ini sudah lebih sederhana bentuknya. Jadi, kita tinggal turunkan saja. Ini sudah lebih sederhana. Ya, ini mohon maaf, nanti silakan diperbaiki. Ini harusnya tandanya adalah tanda kurung, ya, tanda kurung. Tuh, ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan ini seterusnya. Ini kita lakukan integral biasa. Sama dengan 3/4 integral dx dikurangi 1/8 integral kosinus 4x dx. Ya, hasilnya adalah 3/4x dikurangi 1/32 sinus 4x plus c. Nah, yang selanjutnya apabila bentuknya itu adalah integral tangan pangkat mx, secant pangkat nx dx, dan integral kotangan mx kosekant nx dx. Nah, kalau bentuk seperti ini kita lakukan gunakan identitas. Sama caranya seperti tadi, kita reduksi, lalu kita gunakan substitusi identitas. Nah, kalau misalkan tangan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1, kotangan kuadrat X ini sama dengan kosekant kuadrat X min 1. Serta turunan tangan dan kotangannya. Jadi, turunan dari tangan adalah secant kuadrat X dx, turunan dari kotangan adalah min kosekant kuadrat X dx. Nah, contoh. Integral tangan pangkat 4x dx. Nah, ini kan genap ya, genap. Nah, supaya kita bisa lakukan substitusi menggunakan identitas ini, maka ini harus direduksi menjadi integral tangan kuadrat x dikalikan tangan kuadrat x. Nah, kenapa? Karena kuadrat kalikan kuadrat sama dengan pangkat 4 dx. Ini akan sama dengan integral yang ini lakukan substitusi, tangan kuadrat x sama dengan ini, ya, secant kuadrat x min 1. Ini sama dengan integral tangan kuadrat x secant kuadrat x min 1 kalikan dx. Nah, dari sini kita lakukan integral tangan kuadrat x dikalikan ini, ya, secant kuadrat x dx, kemudian yang berikutnya integral tangan kuadrat x dx. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah,
Baik. Nah, di sini bentuknya kalau kita lihat sudah agak sederhana. Kita sudah bisa melihat polanya, yaitu di sini ada secant, ya. Secant kuadrat X. Padahal kita sudah tahu kan kalau secant kuadrat X itu adalah turunan dari tangan X. Berarti yang secant kuadrat X ini kita masukkan ke dalam bentuk derivatifnya, ya. Menjadi hasilnya adalah ini. Integral tangan kuadrat X D tangan X. Nah, kalau yang ini tangan kuadrat X, ini akan sama dengan apa? Ini, secant kuadrat X min 1. Nah, secant kuadrat X min 1. Nah, kita sudah tahu ini tangan, ini tangan. Ya, maka kita lakukan ya substitusi biasa ya. U sama dengan tangan X gitu ya. Tangan X. Kemudian dan seterusnya. Ini hasilnya adalah ini integralnya. Sepertiga tangan pangkat 3 X dikurangi integral secant kuadrat X. Nah, ini secant kuadrat X kalau kita integralkan jadi apa? Tangan X. Kenapa? Karena turunan dari tangan X adalah secant kuadrat X gitu. Jadi hasilnya adalah ini. Oke. Baik, bentuk yang kedua itu apabila tangan kuadrat X kalikan secant pangkat 4X dx. Nah, sama cara sebelumnya ya. Tangan kuadrat X ini sudah bentuk kuadrat, tidak perlu dipecah lagi, tidak perlu direduksi pangkatnya. Yang ini pangkatnya 4, harus direduksi pangkatnya. Jadi bentuknya seperti ini, tangan kuadrat X kalikan secant kuadrat X kalikan secant kuadrat X dx. Nah, ini kan tangan, ini kan secant, ini secant. Yang secant sebelah sini kita bisa masukkan ke sini sehingga sama menjadi bentuk tangan. Hasilnya adalah ini. Nah, yang secant kuadrat X nilainya sama dengan ini, 1 plus tangan kuadrat X. Nah, jadi sama dengan integral, kalau ini kan sudah sama semua, tangan semua. Tangan kuadrat X kalikan 1 ya. Kemudian tangan kuadrat X kalikan ini tangan kuadrat X, hasilnya adalah ini. Integral tangan kuadrat X ditambah tangan pangkat 4X kalikan turunan tangan X. Nah, ini semua kita integralkan sama dengan 1/5 tangan pangkat 5X ditambah 1/3 tangan pangkat 3X. Baik, demikian untuk penjelasan integral fungsi trigonometri. Silahkan Anda pelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas 4. Jadi pada minggu ini sekalian saya berikan tugas, ada tugas 2, 3, dan 4 semuanya dalam bentuk integral. Mudah-mudahan bisa dipahami karena soal-soalnya masih sangat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.